Siap. Selamat. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum belajar, coba minta salah satu memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita bersama kembali untuk bersama. Juga dalam mengatakan bahwa depan menjadi dan itu karena akan menjadi aspek berdasarkan namun seluruhnya kita akan menyimpulkan supaya yang bisa belajar dengan baik. Itu berkaitan karena akan selanjutnya dengan baik. Ini adalah kami. Terima kasih. Sebelum belajar kita mau cek. Kelas sudah bersih kok? Sudah. Ibu absen dulu. Andri Beno, Ada Ibu. Arjanuban, Ada Ibu. Astibani, Ada Ibu. Marcisai, Ada Ibu. Maria Bel. Ada Ibu. Baik. Hari ini kita belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian masih punya semangat kok? Masih. Oke, ibu tes dulu. Ayo, satu pimpin kita satu maju di depan untuk memimpin speaking. Silakan. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya memimpin SBY pada pagi hari ini. Baik, teman-teman bisa berdiri. Sebelum kita mulai dengan SBY kita, ada 3 peraturan yang kita harus lakukan dalam SBY kita. Yaitu kalau yang pertama, tepuk pagi berarti 2 kali. Kalau tepuk siang 1 kali. Kalau tepuk malam, tangan tidak bersentuh. Sudah paham teman-teman? Sudah. Kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, terima kasih teman-teman, boleh duduk kembali. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Jadi, sebelum kita belajar hari ini, ibu mau tanya, pertemuan minggu kemarin itu belajar tentang apa? Ya, Mengenal konfigurasi Nomor atom. ya. Ayo dong, angkat tangan. Minat nomor atom dan nomor mas. Oke, beri tepuk tangan. Materi kita kemarin itu tentang mengenal nomor atom dan nomor massa. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu nomor atom? Apa itu nomor atom? Ya? Siapa yang tahu apa itu nomor atom? Silakan, nomor atom. Apa itu nomor atom? Ya? Nomor atom adalah jumlah proton yang ditemukan dalam inti atom. Iya. Nomor atom itu merupakan jumlah proton dalam inti atom. Oke, ada yang mana lagi? Ada. Ya, coba. Nomor atom menyatakan jumlah
jumlah elektron, yang juga menyatakan jumlah proton karena menyatakan jumlah elektron. Dari nomor atom ini kita bisa menentukan konfigurasi elektron, nomor golongan, dan nomor periode suatu unsur, posisi unsur dalam tabel sistem periode unsur. Iya. Jadi nomor atom itu merupakan jumlah elektron dan juga menyatakan jumlah proton, karena jumlah nomor atom itu menyatakan jumlah elektron dari suatu atom. Ya, berarti dari nomor atom itu kita bisa dapat mengetahui letak suatu unsur dalam tabel periodik unsur. Kemudian yang berikut, apa itu nomor massa? Nomor atom dan nomor massa, ayo. Siapa yang tahu? Apa itu nomor massa? Mereka? Ya, siapa yang tahu? Anda tahu? Ya, silakan. Nomor massa menyatakan inti atom suatu unsur nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Dari nomor massa kita dapat mengetahui massa atom relatif AR dan massa molekul relatif MR. Berarti nomor massa itu menyatakan jumlah proton dan jumlah neutron. Sudah? Dan masih ingat, Pak, beri tepuk tangan kepada teman. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Coba kalian semua perhatikan di papan slide yang ada. Hari ini kita belajar tentang konfigurasi elektron. Pada materi konfigurasi elektron, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan penulisan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Jadi, kalian harus bisa membedakan penulisan konfigurasi menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Dan tujuan yang kedua itu, peserta didik dapat menuliskan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kalian harus mengetahui dulu, membedakan. Kemudian yang kedua kalian harus bisa menuliskan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan mekanika kuantum. Baik. Model, metode, dan teknik penilaian. Model pembelajaran pada hari ini kita menggunakan problem based learning. Kemudian metodenya, metode diskusi dan ada penugasan. Teknik penilaian. Kalian perhatikan teknik penilaian. Di situ Ibu akan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada kalian. Ya, peta konsep seperti ada yang pada slide yang di papan, itu konfigurasi elektron. Yang pertama itu konfigurasi elektron menurut Niels Bohr dan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Ya, coba kalian perhatikan gambar yang ada. Itu gambar apa? Kembang api. Di sini siapa yang pernah lihat kembang api? Pasti saya sudah lihat ya. Apalagi pas di akhir tahun itu pasti ada yang rame-rame beli petasan, kembang api untuk bakar. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kembang api atau petasan itu dia punya warna ada macam-macam kan? Iya. Warna. Di sini siapa yang tidak suka? Coba Anda tanya, siapa yang tidak suka lihat itu warna kembang api atau warna petasan?
Mana sama suka ya? Ya. Nah, kamu suka kembang api yang warna apa? Arja Nuban. Arja suka kembang api yang warna apa? Red. Warna merah. Eskomani, kau suka kembang api yang warna apa? Warna kuning. Maria Clau, kau suka kembang api yang warna apa? Warna hijau. Jadi kembang api itu menghasilkan warna yang berbeda-beda. Sekarang ibu mau tanya, warna kembang api itu berasal dari mana? Warna api merupakan reaksi dari proses oksidasi pembakaran yang juga dapat menunjukkan tingkat negeri dan temperat api. Coba ulang kakak. Warna api merupakan Warna kembang api itu merupakan radiasi dari proses oksidasi pembakaran yang juga dapat menunjukkan tingkat negeri dan temperat api. Iya. Jadi warna kembang api itu dia berasal, ini mau sempurnakan, warna kembang api itu dia berasal dari sifat unsur-unsur penyusun kembang api. Ya, sifat-sifat dari unsur penyusun kembang api. Coba kalian perhatikan di situ, unsur penyusun kembang api itu terdapat unsur-unsur logam. Ada berilium yang menghasilkan warna putih, kemudian kalsium warna apa? Merah. Kalsium itu dan menghasilkan warna Merah. barium atau Da, warnanya Da, Warna hijau. menghasilkan warna hijau. Kemudian radium Menghasilkan warna crimson. menghasilkan warna merah crimson. Ya, mengapa unsur-unsur logam itu menghasilkan warna yang berbeda-beda? Ada yang tahu? Kenapa unsur-unsur logam itu dia menghasilkan warna yang berbeda-beda? Berilium itu dia warna putih, kalsium warna merah bata. Kenapa kedua itu tidak harus menghasilkan warna yang sama? Harus berbeda. Ya. Kemudian barium dan radium. Kenapa unsur-unsur tidak tidak menghasilkan warna yang sama? Tapi harus beda-beda. Ya. Ayo, siapa yang tahu? Tidak ada dong. Jadi dengar sini, ilmu kasih. Ada ya? Oh iya, silakan. Api memerlukan oksigen agar bisa terbentuk. Kandungan oksigen di dalam pembakaran dapat mempengaruhi warna api. Apabila kandungan oksigen di dalam bereaksi kimia api rendah, maka api akan cenderung berwarna kekuningan. Sedangkan apabila kandungan oksigennya tinggi, api akan cenderung berwarna biru. Iya. Nah, itu contoh api, ya. Api itu dalam kandungan api itu dia ada mengandung gas oksigen. Jadi kandungan gas oksigen yang ada api, kalau kandungannya sangat tinggi, berarti menghasilkan api yang berwarna apa? Biru, toh? Kalau kandungan oksigen pada api itu sedikit atau rendah, maka api itu akan berwarna kekuningan. Nah, sekarang aku mau tanya, mengapa unsur-unsur logam seperti yang ada pada petasan itu, mengapa unsur-unsur logam itu menghasilkan warna yang berbeda-beda? Ya, ada yang tahu? Kalau tidak tahu, itu harus paham. Itu karena pengaruh struktur elektron yang terdapat pada setiap unsur-unsur. Ya, struktur elektron atau konfigurasi elektron itu yang terdapat pada setiap unsur-unsur itu sangat berbeda-beda. Maka hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Sudah? Nah, konfigurasi elektron itu merupakan apa? Susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Nah, seperti yang tadi, coba kalian perhatikan, unsur logam itu ada berilium yang tadi. Berilium itu nomor
Nah, kemudian kalsium nomor atomnya 20. Nah, berilium nomor atomnya 4, kalsium nomor atomnya 20. Berarti struktur elektronnya sudah berbeda karena tergantung dilihat dari nomor atom. Ya, seperti itu. Nah, ada 2 cara menuliskan konfigurasi elektron pada suatu atom atau suatu unsur, yaitu yang pertama menurut Nelsford dan yang kedua menurut dengan data kurang dulu. Ya, kita lanjut pada yang bagian pertama, penulisan konfigurasi elektron menurut Nelsford. Nelsford mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermata positif dan elektron pada lintasan tertentu itu yang mengelilingi inti atom. Coba kamu perhatikan ini model atom dari Nelsford. Ini adalah model atom dari Nelsford, mengatakan bahwa di dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron. 3 penyusun inti atom itu apa-apa? Proton, elektron, dan neutron. Nah, di dalam inti atom ini nih yang inti atom. Inti atom itu terdapat proton dan neutron. Sedangkan elektron itu dia beredar mengelilingi inti atom. Sudah? Elektron ini dia bermata apa? Negatif. Sedangkan proton positif. Neutron negatif. Jadi ini lintasan elektron yang beredar mengelilingi inti atom mengikuti lintasan ini. Lintasan yang pertama, lintasan yang kedua. Nah, lintasan itu disebut sebagai apa? Ya, lintasan itu disebut sebagai lintasan yang dilalui elektron itu disebut sebagai apa? Tingkat energi. Kulit. Disebut sebagai kulit. Jadi lintasan pertama itu disebut dengan kulit pertama. Nah, kulit pertama itu namanya apa? Kulit A. Kemudian kulit yang kedua atau lintasan yang kedua itu disebut dengan kulit E. Lanjut lagi, lintasan yang ketiga disebut dengan kulit E. Kemudian lintasan keempat itu kulit E dan seterusnya. Jadi pada konfigurasi elektron model Bohr, elektron suatu atom masih tersisa, pada tingkat kulit pertama akan mengisi kulit kedua. Jadi kita mau ketahui jumlah elektron yang menempati subkulit elektron itu dapat diketahui atau dapat dihitung menggunakan rumus 2 kali N pangkat 2. N itu apa? N itu adalah nomor kulit. N itu merupakan nomor kulit. Jadi kalian perhatikan di slide itu jumlah elektron maksimum yang ditempati setiap kulit elektron dapat diketahui menggunakan rumus 2 kali N pangkat 2. Supaya kalian lebih memahami, perhatikan tabel yang ada. Kulit ke pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai kulit ke-7. Nama kulitnya itu kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Nah, kalian lihat jumlah elektron maksimum pada kulit atom. Untuk kulit pertama itu kita menggunakan rumus apa? 2 kali N pangkat 2. Nilai N itu ada 1 sampai 7. Kalian perhatikan itu 3 kali. N itu 1 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan berapa? 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Sama dengan 2. Jadi jumlah elektron maksimum yang ada pada kulit K itu sama dengan 2. Lanjut pada kulit kedua, N-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 pangkat 2. Pangkat sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Untuk kulit K itu, untuk kulit L itu jumlah elektron maksimumnya sama dengan 8.
2 kali 9 sama dengan 18. 18. Jumlah elektron maksimumnya sama dengan 18. Kemudian cara menghitungnya seperti itu sampai dengan kulit ke-7. Itu bagaimana? Ada yang mau bertanya? Nah, perhatikan lagi diagram konfigurasi elektron model atom Bohr. Itu inti atomnya yang di tengah, kemudian lintasan yang pertama itu ini. Ini adalah inti atom. Lintasan yang pertama ini disebut dengan kulit K. Itu dia mengandung 2 elektron. Ini 1, 2. Kemudian kulit kedua yaitu kulit L. Dia maksimal menampung 8 elektron. Kita hitung 2, 4, 6, 8. Sudah. Kulit yang ketiga ada berapa? 18. Berarti 2, 4, 8, 10, 12, 15, 18. Sudah? Mengerti? Oke, lanjut. Nah, ini adalah kadar distribusi elektron pada setiap kulit. Contoh di situ ada unsur H. H itu apa? Hidrogen. Nah, itu adalah hidrogen. Nomor atomnya berapa? 1. Berarti konfigurasi elektron itu sama dengan 1. Ya, karena kulit K itu dia mengandung 1 elektron. Kemudian yang berikut lagi unsur He. He itu unsur apa? Neon. He. He itu adalah unsur helium. Nomor atomnya 2. Kemudian kulit K dan kulit K yaitu 2. Lanjut. Unsur Li nomor atomnya 3. Kemudian konfigurasi elektronnya itu 2. Kemudian 1. Karena apa? Kulit K itu tadi hanya mampu menampung 2 elektron. Sisanya itu akan ditempati oleh kulit kedua, yaitu kulit L. Berarti 2, 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. Tapi jumlah elektron yang ada pada setiap kulit itu harus sama dengan nomor atom dari unsur tersebut. Mengerti? Ya, nomornya seperti itu. Kemudian ingat, elektron yang berada pada kulit terluar, itu disebut dengan Elektron valensi. ya. Jadi elektron yang berada pada kulit terluar itu disebut elektron valensi. Elektron valensi itu dia menyatakan apa? Dia akan menunjukkan pada apa? Golongan. Sedangkan banyaknya elektron yang ada pada kulit itu menunjukkan jumlah proton. Bukan jumlah proton, jumlah periode. Begitu. Ya, contohnya semua sudah jelas loh. Sudah. Oke. Sekarang yang kedua, konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Nah, menurut teori mekanika kuantum, elektron atom disusun per subkulit. Tingkat energi di mana elektron akan mengisi orbital dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, itu sudah ada perbedaan. Tadi ini menurut Niels Bohr itu bahwa elektron itu dia tersusun berdasarkan kulit. Sedangkan mekanika kuantum bilang apa? Elektron itu disusun berdasarkan kulit. Jadi ada kulit dan subkulit. Nah, di dalam penulisan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum itu harus mengikuti aturan dasar. Ada berapa aturan dasar? 3. Ada 3. Yang pertama aturan Apa. Apa bilang apa? Pengisian elektron Apa bilang begini? Untuk pengisian elektron itu dimulai dari pengisian elektron ke dalam orbital itu dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi.
perhatikan di situ. Ya, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu tadi apa? Menunjukkan nomor kulit. Ya, harus ingat. Nah, angka yang ada 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu merupakan nomor kulit atau nomor kulit. Kemudian subkulit itu yang mana? Subkulit itu ada S, P, D, dan F. S, P, dan F. Ingat itu ya. Ada 4 subkulit. Subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Nah, kalian perhatikan. Perhatikan itu tabel. Nomor kulit, kemudian macam subkulit, jumlah orbital, jumlah elektron maksimum. Ya, kalau nomor kulitnya itu N sama dengan 1, S itu adalah subkulit, subkulit dari subkulit S. Jumlah orbital untuk subkulit S itu sama dengan 1. Sedangkan untuk subkulit P itu ada berapa? Ada 3. Untuk subkulit S itu yang 1, subkulit P itu 3, kemudian subkulit T itu ada 5. Ada 5. Ini diagram orbitalnya seperti ini. Kemudian untuk subkulit F Ada 7. ada 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Gambar yang jelas. Ya, ada 7. Ingat ini, subkulit S dia 1 orbital, subkulit P ada 3 orbital, subkulit D itu 5 orbital, subkulit F itu ada 7 orbital. Nah, sekarang perhatikan di sini. Untuk elektron maksimumnya itu untuk subkulit itu dia hanya 2. Ya, dia hanya 2. Berarti kita menyamakan elektronnya itu di dalam ini orbital. Dia ada 2. Kemudian subkulit P maksimumnya ada 6. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subkulit D maksimum merangkum berapa? 10. 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Dan subkulit F itu 14. Nah, kalian perhatikan. Subkulit S itu ada berapa pasang elektron? Subkulit S berapa? 1 pasang. Berarti kalau ada 2 elektron berarti dia 1 pasang. Subkulit P 3 pasang. 1, 2, 3. Subkulit D 5 pasang. 1, 2, 3, 4, 5. Subkulit F 7 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Aturan yang kedua adalah aturan Han. Han bilang apa? Pengisian elektron pada diagram Han bilang begini, pengisian elektron pada tiap diagram orbital harus 1/1. Setelah orbital itu sudah terisi penuh, baru dilanjutkan dengan yang berpasangan. Tadi kalian perhatikan di sini itu gambar ini pada subkulit P. Berarti dia begini, ada 3 orbital. Ada 3 orbital. Katakan ini ada P6.
1, 2, 3. Sudah penuh. Kemudian lanjut 4, 5, 6. Ini yang benar. Tidak boleh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ini sama, ya. Ini sama. Itu contoh yang lebih jelas itu ada di situ. Contohnya seperti unsur S. S itu apa? Unsur S. Belerang. Ingat kalau sudah punya tabel itu harus ingat apa itu nama-nama unsur. S itu apa? Belerang. Belerang itu nomor atomnya berapa? Berarti konfigurasinya 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 3B4. Nah, itu kalau tidak konsentrasi. Jadi 1S2 ada di slide. 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B4. Kita uji kembali, hitung kembali. Betul pesan itu nomor jumlah elektron itu sesuai dengan nomor atom. Ini 2 tambah 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 6 sama dengan 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 4, 15. Dengan 16. Apa itu sama dengan? Sama dengan 16. Sama dengan 16. Ingat itu. Sama dengan tersinggung. Jadi 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 4 sama dengan 16. Jadi pas nomor atomnya sama dengan 16. Oke, kalian perhatikan di pelajaran berikut lagi. Ini untuk subkulit S, orbitalnya itu ada satu kotak. Berarti dia menampung 2 elektron. 2 elektron itu yang ada di sini. Yang ini sudah, makanya dia ada 2 garis. Satu ke arah atas, satu ke arah bawah. Kemudian subkulit P. Subkulit P itu ada 3 kotak atau 3 orbital, menampung 6 elektron. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, perhatikan ini 3P4. 3P4 berarti itu ada tetap 3 orbital, tapi dia hanya di situ ada 4 elektron saja. Ini berarti terisinya 1, 2, 3, 4. Nah, sudah kalian perhatikan. Untuk konfigurasi yang ada itu ada berapa pasang? Ada berapa pasang? Untuk subkulit S itu 1, 2, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasang elektron yang berpasangan. Ya, 3. Elektron yang berpasangan itu ada 7. Sedangkan yang tidak berpasangan itu ada berapa? 2. Oke, contoh yang berikut. Unsur Cl. Cl itu apa? Klor. Cl itu klor. Klor itu nomor atomnya 17. Penulisan konfigurasinya seperti yang ada pada slide. Kalian perhatikan. Sudah. Kemudian Si, nomor atomnya 14. Cara menuliskan konfigurasinya seperti itu. Ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Jadi kita mau tahu dia punya jumlah energi atau jumlah elektron yang ada pada setiap subkulit itu harus sama dengan nomor atom. Jadi nomor atom itu yang menunjukkan patokan. Sudah? Yang harus menjadi patokan. Namanya seperti itu. Kalau sudah mengerti kita lanjut. Yang berikut aturan yang ketiga adalah apa? Pauli bilang apa? Tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki 4 bilangan 2 bentuknya sama.
Oke, sampai di situ. Terima kasih. Baik. Dari penjelasan Ibu tadi ada yang belum mengerti? Ya, silakan bertanya. Kenapa di satu orbit dia itu contoh ada 2 orbit, tetapi ada saya lihat dia isi 4. Nah, kenapa yang 4 itu tidak yang ada 3 orbit dan ada 4 ini pengisian di situ. Yang satu di yang ini. iya. Ya. Yang satu berpasangan, yang 2 itu tidak berpasangan. Iya. Itu alasannya kemana? Ada yang bisa jawab kok? Itu saja. Iya. Ada yang bisa jawab? Kenapa untuk ini? Contohnya di unsur belerang. Nomor atomnya kan 16. Kenapa yang ini yang berpasangan, sedangkan ini kan tidak berpasangan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Mau jelaskan, silakan maju jelaskan. Orbitnya 3, tapi isiannya 4. Caranya begini: 1, 2, 3 sudah penuh, habis di sini. Biar bisa pasang. Karena 4, subtil 4. Bagaimana? Terima kasih. Baik, kita menurut. Baik, kalian perhatikan ibu ulang lagi. Contoh pada unsur belerang. Nomor atomnya 16. Jadi kita isi sesuai dengan subkulit. Tulis konfigurasi elektronnya berdasarkan subkulit. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ingat ini 3p4. Tadi dicatatkan bahwa apa? Subkulit P maksimum dia menampung jumlah elektron yang maksimalnya berapa? 6. Ya, dia hanya bisa menampung 6. Nah, orbitalnya itu ada, jumlah orbital untuk subkulit P itu ada 3 saja. 3. Berarti cari isinya seperti ini untuk subkulit S. Ini S1S2. Berarti 1, 2. Ya, 2S2. Berarti 1, 2. Lanjut lagi 2P6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3S2 berarti ada 1, 2. Ya. 3P4. Karena di sini ada 4. Ya, di sini 4. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Kalau mau tambah lagi 2 supaya berpasangan, 2 elektron supaya berpasangan, berarti ini bukan 3P4 lagi, tapi 3P6. Berarti jumlah elektron ini bukan sama dengan 16 lagi. Tidak sama dengan 16 lagi, tetapi berapa? 18. Jadi seperti itu. Jadi kita hitung orbital yang berpasangan itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang tidak berpasangan ada 2. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya lagi? Ya? Pas. Baik. Ibu minta kalian dulu dalam bentuk kelompok. Masih ada semangat dong? Masih. Coba, ayo satu maju di depan. Sebelum kalian diskusi, satu maju di depan untuk pimpin. Silakan. Oke, teman-teman bisa kita akan menaikkan satu lagi, yaitu kelas paling hebat, kelas paling keren, kelas paling oke. Kelas IPA hebat, kelas paling apa? Keren, kelas paling oke. Semangat toh? Iya. Masih pagi-pagi ini harus semangat. Ya, mulai. 1, 2, 3.
Jelasku paling keren, jelasku paling oke, jelas kipas namanya. Ya, materinya sampai di situ dan ibu minta kalian duduk dalam bentuk kelompok. Silakan untuk mengerjakan tugas yang ada. Silakan. Kelompok yang sudah dibagikan. Sudah? Ya. Sebelum kalian kerjakan itu soal yang ada pada LKPD, baca petunjuk. Baca itu petunjuk yang ada. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran dan petunjuk penggunaan. Ya. Kalian lihat di situ tujuannya, kemudian petunjuk. Petunjuk, perhatikan semua di situ. Ada 4 petunjuk. Yang pertama, cermati tujuan pembelajaran yang ada pada LKPD. Yang kedua, gunakan sumber belajar yang lain untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, kerjakan soal yang diberikan dengan sesama teman kelompok. Yang empat, tanyakan kepada guru apabila kamu belum memahami. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. 4. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5? Sudah. Kelompok 6? Sudah. Sudah. Oke. Kelompok yang di sini. Sudah selesai diskusi. Waktu selanjutnya kalian mempresentasikan. Ayo. Kelompok mana yang mau tunjuk atau yang sudah ikut tunjuk kelompok 1, ayo maju presentasikan kalian punya hasil soal nomor 1A. Soal nomor 1A. Kerjakan soal nomor 1A. 1 orang saja yang maju. Harus maju itu kemudian tulis nomor 1A. Nah, kemudian jelaskan. Ya, harus itu. Semua jelas. Kalian perhatikan. Kelompok yang lain perhatikan di depan. Perhatikan, coba perhatikan di depan. Kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan di papan, kemudian silakan bertanya. Ada yang belum mengerti, silakan bertanya.
Sudah? Kak, sudah? Ya, silakan jelaskan. Tangan-tangan. Dua adalah kulit, delapan adalah L, 18 adalah M, 8 adalah N, 2 adalah O. Sama dengan 38. Sudah? Ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Ada kelompok lain yang mau bertanya, silakan angkat tangan baru bertanya. Begitu. Kelompok enam mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok enam. Terima kasih atas waktu saya beroleh. Saya dari kelompok enam ingin bertanya. Jawabnya tidak sampai 38. Sudah? Oke, silakan Kak menjawab. Kelompok satu, ada yang mau bertanya untuk menjawab, silakan. Kelompok satu, silakan menjawab. Semuanya tidak pas. Dua tambah 8 kan 10. Tambah 18 28. Tambah 8 36 tambah 2 38. Kemudian yang kedua itu berapa berapa? Sudah, bagaimana kelompok enam? Atas jawaban dari kelompok satu, sudah ngerti? Ngerti. Oke, silakan dulu. Ada kelompok yang mau memperjelas lagi? Ya, silakan. Dari kelompok 4. Silakan. SR nomor atom 38. Nah, di sini cara penulisannya dari kulit menurut kulit. Jadi 2 8 18 82. Nah, kita jangan heran karena 2 ini yang dilingkar ini adalah elektron valensi. Dan kenapa harus begini? Karena ini K, L, M, N dan ini. Nah, di sini yang begini kita harus tambah. Berarti 2 tambah 8 sama dengan 10. 10 tambah 18 sama dengan 28. 28 tambah 8 sama dengan 36. Dan 36 tambah 2 sama dengan 38. Ya pas dengan nomor atom. Oke. Terima kasih. Ayo kita bergerak. Satu pelajaran, ya. Banyak pelajar supaya kalian bisa menjelaskan. Oke.
3. Kerjakan soal nomor 1 bagian B. Kelompok 3. Ayo. Silakan maju cepat. Jangan mengambil teman. Nomor 1 B. Tidak boleh hapus yang nomor 1A. Tulis sebagai power. Nomor atom dari ya, tuliskan konfigurasi dari VA. Nomor atomnya 56. Ya, silakan. Sejarah dari sejarah. Silakan jelaskan. Unsur dari PA. Nomor atomnya 56. Karena kita menggunakan kulit dari K itu menghasilkan 2 elektron. Kulit dari L 8, kulit dari M itu 18, dan kulit dari M lagi itu 18, dan kulit dari N itu 18, kulit dari O adalah 8, dan kulit dari P adalah 2. Dan 2 itu adalah kulit yang menempati elektron keluar adalah elektron polimer. Sudah, silakan tanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 2, 4, 5, 6. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pas, toh? Pas. Sama sudah mengerti ya? Sudah. Oke. Depan. Lanjut. Kelompok 4. Kerjakan soal nomor 2. Nomor 2 C. Kerjakan soal nomor 2 C. Tulis nomor ya, supaya sedangkan jelas. Yang lain perhatikan, jangan sibuk-sibuk di belakang.
Baik, di sini ayat mengatur dalam kelas. Tetapi kita mengerjakannya menurut menurut aturan ahbab. Nah, kita cara mengerjakannya begini. 1S1 dalam 1S2 dalam satu, berarti itu satu orbit, yaitu isinya berarti 2. Dan 2S2 dia sama, satu orbit isinya 2 juga, karena masih di S. Dan 2P6 dia orbitnya 3, isinya 6. Cara isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 4 dengan 6. 3S2 dia tetap sama dengan 1S2, 2S2, karena mereka itu masih di S. Dan cara pengisinya sama, 1, 2, karena satu orbit, yaitu satu pasang. 3P6 dia ada 3 orbit, isinya 6. Cara pengisiannya sama dengan 2P6 karena dia masih di bilangan P. Subunit P. Dan cara pengisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan baru ditambah, cara hitungannya ditambah kembali. 2 tambah 2 4, 4 tambah 6 10, 10 tambah 2 12, 12 tambah 2 sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18. Terima kasih waktu saya berikan kepada teman-teman untuk bisa mendengar atau bertanya. Oke, silakan. Kelompok lain yang belum mengerti silakan bertanya. Ayo. Ada yang mau bertanya yang belum mengerti? Silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok berapa ada yang bertanya? Kelompok 1 diam-diam. Kelompok 2. Kelompok 2. Pas. Kelompok 3. Pas. Kelompok 5. Pas. Kelompok 6. Mengerti. Pas. Semua pas-pas, tidak kurang. Oke, baik. Silakan dulu Pak Eko.
kelompok mana yang mau kerja? Silakan. Iya, silakan. Kelompok 5 mau kerjakan soal nomor 2G. Ayo. Terima kasih atas waktu yang saya dan perwakilan kelompok 5 untuk menjelaskan pertanyaan dari nomor 2 pada ini.
sama dengan 36. Jadi di sini nomor masanya 36, jadi nomor atomnya 36, jadi cara penulisannya sampai 4P6 saja. Dan angka sampai 4P6 saja sudah cukup. Nomor atomnya cukup 36. Kesempatan saya berikan kepada teman kelompok untuk bertanya. Kalau mengerjakan orbit-orbit itu bagaimana? Cara penulisannya yang pertama, ini kan 1s2, jadi orbitnya cuma 1 saja. Jadi tulisannya 1, yang pertama 1, tulisan yang kedua cuma tulis begini sampai di sini. Oke. Ya, baik. Oke. Kalian perhatikan di sini Ibu sempurnakan dulu. Tidak ada pertanyaan lagi, kan? Baik, perhatikan di sini. Soal nomor 1. Di situ soalnya apa? Tuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur berikut ini menurut Niels Bohr. Nah, kalian ingat tadi pembelajaran yang tadi itu sudah bilang penulisan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr itu berdasarkan kulit, ya, berdasarkan kulit. Jadi ini merupakan satu apa? Nomor satu apa ya SR ini? Iya, nomor 1A. Ya. Nomor 1A itu tulisan konfigurasi dari unsur SR. Nomor atomnya 38. Ibu benahin ini dulu ya. Cara tulis SR 38 itu di bagian bawah. Ingat cara penulisan lambang unsur, notasi unsur ya. SR, nomor atomnya 38. Ya, berarti yang menempati kulit K, yang pertama kulit K itu berapa? 2. Kulit M 8. Kulit M 11. Kulit M 8. Kulit O 2. Jadi 2, 8, 18, 2, ya maaf, 2, 8, 18, 2. Berarti dia stopnya di sini. Nah, kalian perhatikan lagi. Elektron yang berada pada kulit terluar. Ini tadi K, L, M, N, O. Ya. Ini dua ya. Jumlah elektron yang berada pada kulit terluar itu menunjukkan elektron valensi. Itu merupakan elektron valensi. Yaitu berapa? 2 yang ini. Kulit terluar itu berapa dari unsur Sr? 2. Kulit O. Kulit O. Di mana kulit O itu dia menampung berapa elektron? 2 elektron. Jadi 2 ini merupakan elektron valensi. Ya. 2 itu merupakan elektron valensi. Berarti Sr itu dia terletak di golongan 2A. Periode keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Periode kelima, ini jumlah kulit menunjukkan letak periode, sedangkan elektron valensi itu menunjukkan golongan, letak golongan untuk ini. Coba kalian perhatikan di dalam tabel. Untuk SR berada pada golongan 2A periode kelima. Betul atau tidak? Betul. Itu nanti kita belajar di pertemuan yang akan datang nanti. Letak unsur. Kemudian yang berikut. 1 apa? 1B. 1B. Ya, 1B. Unsur bario. Iya, unsur bario. Nomor atomnya berapa? 56. Perhatikan di sini. Semua perhatikan di sini. Unsur bario
Untuk barium yang 4, 5, 6. Golongan 2A barium BC 6. Betul atau tidak? Betul. Ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi di nomor 2. Soal nomor 2. Di situ soalnya bilang apa? Tuliskan konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum serta gambarkan diagram orbitalnya dari unsur-unsur yang ada. Nomor 2 A dengan B plus gambarnya. Nomor 2 C, kalian perhatikan nomor 2 C. Di situ ada unsur argon. Ada itu apa? Argon. Argonnya warna apa? Merah. Nah, ini berdasarkan subkulit. Subkulit. Kalian perhatikan berarti yang pertama 1S2, 2S2, 2W6, 3S2, 3W6. Dan mengikuti aturan Asbal. Ya, mengikuti aturan Asbal. Penulisan elektron harus dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi. Yang terendah itu apa? 1S2. Yang tertinggi itu apa? 3W6. Itu 3W6. Jadi ini kulit yang pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Ya, betul kan? Ini ada 3 kulit. Berarti ini kulit yang pertama yaitu 1, kulit kedua ini yang 2. Kulit kedua itu ada 2. Ada subkulitnya S dengan P. Kemudian kulit ketiga dan ini ada subkulit S dan P juga. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Cara menggambar diagram orbitalnya itu seperti ini. Untuk subkulit S, cuma orbitalnya 1, sehingga dia menampung 1 pasang elektron. Ya, 1 pasang elektron ini 1. Di sini ada 2 elektron, kita gambarkan seperti ini. 1, 2. Lanjut, 2S2. 1 orbital masih tetap di subkulit S, berarti orbitalnya itu 1, 2 elektron. Ada 2 elektron. Kemudian subkulit P. Subkulit P ini ada 3 elektron. Kita lihat ini ada 6 elektron. Berarti kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Lanjut lagi. Kulit ketiga yaitu 3S. Berarti masih subkulit S. Ya, gambarnya seperti ini. Ya. Kemudian subkulit T lagi 3P6 dan gambarnya seperti ini. Sudah? Sudah. Lanjut. Mengerti kan? Mengerti. Lanjut. Berarti untuk AR ini dia ada di golongan 8A. 8 itu dari mana? Ini. 2 tambah 6. Kemudian dia terletak di periode berapa? Ketiga. Ini 1, ini 2, ini 3. Coba kalian periksa di sana. Betul kan? Betul. Jadi golongan unsur 8 unsur argon nomor atomnya 18 terletak di golongan 8A berarti 3. Sampai di situ kita uji kembali ini. Cara hitungnya jumlah elektron sama tidak dengan 18. 2 tambah 2 sama dengan 4, tambah 6 sama dengan 10, tambah 2 lagi Sama dengan 12. coba tambah 6 Sama dengan 11, berarti pas. Jadi untuk unsur argon penulisan konfigurasinya seperti yang ada di papan. Sudah, kita lanjut lagi bagian D. Bagian D. Unsur KR. KR itu apa? Namanya apa? Yang kriton. Ingat ya. KR itu kriton, bukan kan. Biasanya kalau kita singkat KR itu kan. Ya. Kalau di kimia KR itu apa? Kriton. Nomor atomnya 36. Penulisan konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6. Mengikuti aturan Pascal.
energi yang tingkat rendah ke energi yang tingkat tinggi. Seperti itu. Kemudian cara gambar diagram orbitalnya seperti ini. Jelas kok? Jelas. Baik, sampai di situ ada yang mau bertanya? Pas. Pas. Tidak kurang-kurang kok. Nah kalau begitu kita kasih lebih. Ibu kasih kamu soal masing-masing kerjakan. Lihat gambar di LKPD itu halaman terakhir. Ada soal-soal yang ada di situ, kalian kerjanya per orang. Tidak boleh diskusi dengan teman supaya ingin tahu sejauh mana kalian punya pemahaman tentang materi hari ini. Iya, masing-masing kerja. Ada yang sudah selesai. Yang lain cepat sudah. Iya, sudah banyak. Kalau sudah mengerti pasti soal gampang. Hafal itu nama unsur. Argon, KR, krypton, hidrogen, helium, hidrogen, helium. Sudah toh? Oke.
diskusi, ibu tanya bilang pas, tidak kurang-kurang, berarti sudah mengerti. Berarti ibu harus kasih lebih supaya jangan pas-pas. Sudah semua, sudah kelompok terakhir, sudah kelompok 3. Kelompok 3 tulis nama yang jelas ya. Tulis nama yang jelas. Sebentar Ibu ambil nilai. Tulis nama lengkap, bukan nama panggilan. Ibu tidak kenal mau nama panggilan. Baik, pembelajaran kita tentang konfigurasi elektron. Ada yang mau memberi kesimpulan, membuat kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, silahkan. Oke, dari kelompok 5. Ayo. Bicara yang kuat. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, cara penulisan konfigurasi elektron. Ada 2 cara penulisan konfigurasi elektron, yaitu menurut Niels Bohr, ditulis berdasarkan kulit. Yang kedua, menurut mekanika kuantum, ditulis berdasarkan subkulit. Terima kasih. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini tentang konfigurasi elektron. Ya, konfigurasi elektron itu, cara penulisan konfigurasi itu ada 2 cara. Yang pertama menurut Niels Bohr. Niels Bohr itu untuk penulisan konfigurasi elektron menurut Niels Bohr itu ditulis berdasarkan kulit. Kemudian cara yang kedua itu menurut mekanika kuantum. Itu konfigurasi elektron ditulis berdasarkan kulit. Oke, baik. Ada tugas, nanti tugasnya Ibu sudah kirim di grup. Masing-masing lihat untuk kerjakan itu PR. Minggu depan kita lanjut lagi materi yang akan datang pada pertemuan berikut. Kita akan lanjut. Sebelum kita lanjut materi berikut, tugas harus dikumpulkan. Soal ada 10 nomor. Sudah? Sudah. Di grup, jadi masing-masing kerjakan itu soal. Ya? Ya. Jadi hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Silakan duduk kembali pada posisi seperti biasa. Yang bertugas untuk
Lukas silakan. Baik, sama-sama melihat Tuhan dan doa. Terima kasih Allah Bapa Putra dan Roh Kudus karena atas dukungan kasih kami telah menyelesaikan pembelajaran kami dan inilah doa kami. Terima kasih. Ingat belajar sungguh-sungguh. Minggu depan kita lanjut materi tentang bilangan kuantum. Ya, berarti bilangan kuantum itu masih ada hubungan dengan materi hari ini. Ingat, masing-masing kerjakan tugas. Tidak boleh bilang lupa. Minggu depan ibu Fari sudah ada yang bilang itu saya lupa pekerjaan. Yang lupa pekerjaan pulang ke rumah untuk Anda. Sudah mengerti? Sudah. Baik. Pertemuan kita sampai di sini. Silahkan. Siap. Hormat.